Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Ayu dalam ibadah pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian kita, Ku Tahu Bapa Peliharaku. Kita bernyanyi bersama-sama. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kita percaya Tuhan baik untuk kita. Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Oke anak-anak, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami sudah ada, kami masih menikmati kemurahan Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Cerita Alkitab pada hari ini tentang Yesus meredakan angin ribut. Dari Markus 4 ayat 35 sampai 41, dari Matius 8 dan seterusnya. Oke anak-anak, cerita firman Tuhan yang akan Miss Ayu ceritakan pada saat ini tentang Yesus meredakan angin ribut. Nah, pada suatu ketika anak-anak, Tuhan Yesus sedang duduk menceritakan tentang kabar sukacita kepada banyak orang. Nah, semakin lama, beberapa menit, beberapa jam, semakin banyak orang berkerumun. Orang banyak yang ada di tempat itu, mereka semua merindukan untuk mendengarkan cerita dari Tuhan Yesus. Tuhan menyampaikan kepada mereka beberapa perumpamaan, dan mereka mendengar, mereka sangat sukacita mendengarkan. Nah, setelah beberapa saat kemudian, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, karena hari sudah mulai petang, matahari sudah hampir terbenam. Tuhan mengajak murid-muridnya untuk naik ke perahu. Tuhan mengajak, ayo kita menyeberang. Kita menyeberang ke sana, karena hari sudah mulai petang. Nah anak-anak, dengarkan dengan baik. Pada saat mereka di tengah laut, mereka dalam perjalanan mau menyeberang ke seberang, perlahan-perlahan, waktu demi waktu, jam berganti jam. Tiba-tiba dalam perjalanan mereka di tengah laut, datang badai tofan yang sangat besar. Ditiup, perahu itu hampir tenggelam. Air, orang berteriak, air, bagaimana ini? Tolong. Air sudah masuk memenuhi perahu, bagaimana ini? Mereka sangat ketakutan. Karena apa? Badai itu sangat besar. Angin dan badai, gelombang yang sangat besar membuat perahu mereka hampir tenggelam. Nah anak-anak, dalam ketakutan mereka, apa yang terjadi? Mereka mencari Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus? Di mana Tuhan Yesus? Ternyata anak-anak, Tuhan Yesus sedang tidur. Tuhan sedang beristirahat. Mereka membangunkan, Tuhan, tidak tahukah engkau kami ini hampir mati?
mati. Kami hampir mati, ada gelombang badai yang sangat besar. Perahu ini hampir jatuh, perahu ini hampir tenggelam. Kata murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Akhirnya apa anak-anak? Tuhan Yesus bangun. Tuhan Yesus bangun dan Tuhan Yesus memerintahkan, tenanglah, redalah. Tuhan Yesus mengatakan demikian, redahlah angin ribut, redahlah kamu, aku memerintahkan itu kepadamu. Lama-kelamaan, angin tofan itu langsung reda. Situasi kembali tenang, gelombang laut kembali tenang. Terus Tuhan Yesus berkata apa kepada murid-muridnya? Mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Aku ada di sini bersama-sama dengan engkau. Mengapa engkau takut? Anak-anak, pertanyaan ini juga untuk kita, untuk Miss dan Mister, untuk anak-anak, untuk kita semua yang mendengarkan. Pada saat situasi seperti ini, memang bukan gelombang laut, tapi ketahuilah anak-anak, situasi seperti ini membuat banyak sekali orang-orang nangis, orang-orang sengsara, orang-orang menderita. Karena apa? Virus ini bukanlah virus yang biasa-biasa saja. Virus ini mematikan. Sudah banyak korban. Orang takut, orang gentar. Bagaimana Tuhan? Jika saya terkena virus ini, Tuhan tolong saya. Banyak yang takut. Wajar, sebagai manusia tentu kita punya rasa takut. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam daging. Kita masih hidup dalam keinginan kita. Kita pasti merasa takut. Tapi anak-anak, cerita firman Tuhan pada saat ini mau mengingatkan kita. Kita tidak perlu terlalu takut berlebihan. Kenapa? Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bahkan anak-anak, banyak orang yang merasa kekurangan, banyak orang yang merasa bahkan tidak bisa untuk makan. Tapi apa? Tuhan masih pelihara kita. Tuhan pelihara kita sampai hari ini dalam situasi seperti ini. Kita patut bersyukur untuk hal itu. Untuk itu anak-anak, biarlah cerita firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat ini mengingatkan kita, meneguhkan kita supaya anak-anak semua tidak takut dan anak-anak semua tetap percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kehidupan kita semua. Oke anak-anak, Miss Ayu mengajak kita semua, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ketika Tuhan menunjukkan kuasa-Mu meredakan angin ribut. Kami percaya Tuhan, kami senantiasa berharap, kami terus setia menunggu waktu Tuhan. Tuhan juga pasti akan pulihkan kami semua, pulihkan negara kami ini juga Tuhan. Tuhan, kami berdoa khususnya untuk virus ini Tuhan, yang semakin hari semakin menyebar, semakin bertambah yang terkena virus ini Tuhan. Kami berdoa apapun situasi pada saat ini, kami terus berpengharapan, kami terus memohon, kami terus berharap bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dan menjawab setiap doa-doa dan seruan kami. Tuhan, tolong pulihkan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk terus belajar sekalipun melalui daring atau online. Kami juga terus diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik lewat mengerjakan tugas-tugas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami semuanya, keluarga kami, Miss dan Mister, sekolah kami, semua orang yang kami kasihi dalam tangan Tuhan. Kami percaya suatu waktu Tuhan pasti akan memulihkan keadaan ini menjadi normal seperti semula. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Demikian ibadah kita pada saat ini anak-anak, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.